Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sen Dwi Purnama CMS DP. Kali ini saya akan membahas pembahasan simulasi TKA dari Kementerian Pendidikan, itu matematika wajib SMA, MA, SMK, MA. Lanjutan dari part-part sebelumnya. Langsung aja ke soal. Nah, ini ke soal. Perhatikan, saya bacakan soal nomor 1. Fungsi didefinisikan oleh fx sama dengan 4 buka kurung x kuadrat min 8x plus 12 tutup kurung. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi. Grafik fungsi terbuka ke atas. Grafik fungsi memotong garis Y sama dengan min 18. 3. Grafik fungsi tidak melalui kuadran 3. Gini langsung aja kita gambar gitu ya. Langsung aja saya kerjakan. Perhatikan ya. Mulai awal sampai akhir, jangan di skip. Ini ya. Jika saya punya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini fungsi kuadrat. Jika A lebih besar 0, kurva membuka ke atas. Jika A kurang dari 0, kurva membuka ke bawah. Itu yang perlu kita cermati. Jelas ya? Terus menggambar. Nah, untuk gambar kurva, yaitu cari tipot. Tipot itu titik potong sumbu X, maka Y-nya diganti 0. 2. Tipot sumbu Y, X-nya diganti 0. Di sini ketemu X. Kalau ini di sini ketemu Y. Ya. Terus dicari sumbu simetri. Simetri. X sama dengan min B per 2A. Nilai Y. Ya. X-nya masuk ke fungsi asli. Jelas ya? Atau kita pakai D dibagi min 4A. Titik puncak. Titik puncak. Yaitu XP, YP. Saya kasih P ya. Ke-6 gambar. Nah itu. Jelas ya? Berarti kalau ini di bawah nilainya minimum. Kalau yang di atas nilainya apa? Maksimum. Ini dasar untuk mengerjakan soal nomor 1. Babnya fungsi kuadrat. Jelas ya? Langsung aja ke soal. Saya lihat soalnya dulu. X kuadrat min 8x. Langsung ke soal. Saya tulis soalnya sini ya. Y sama dengan 4 X kuadrat min 8x plus 12. Saya cocokkan lagi supaya betul. X kuadrat ya cocok. Kita sederhanakan.
Y sama dengan kalikan 1, 4x kuadrat kalikan sini min 32x kalikan sini plus 48. Ya cocokkan dengan yang atas. Apa tadi yang atas? Y AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah ini ketemu. A-nya sama dengan 4. 4 itu lebih besar 0. Maka kurvanya apa? Terbuka ke atas. Nah ini A. Ini B. Ini C. Jelas ya? Berarti kita lihat pernyataan pertama. Grafik fungsi terbuka ke atas. Betul, iya memang betul ya. Kita centang sini betul ini. Nah itu betul. Terus kita gambar dulu. Nah menggambar grafik. Ini ya. Tadi apa syaratnya? Tipot. Titik potong sumbu X. Y-nya kita ganti 0. Maka di sini 4x kuadrat dikurangi 32x ditambah 48 sama dengan 0. Saya sederhanakan, saya bagi dengan 4. X kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dikali 12 itu cuma min 8. Yaitu min 6 sama min 2. Jelas ya? Maka ketemu X min 6 sama dengan 0. X-nya 6. Titiknya berarti 6,0. Atau X min 2 sama dengan 0. X-nya ketemu 2. Berarti titiknya 2,0 karena Y-nya 0. Tipot sumbu Y, X-nya yang diganti 0, maka Y sama dengan 4x kuadrat min 32x plus 48. Karena tipot X-nya diganti, tinggal Y sama dengan 4. 0 pangkat 2. 32 kali 0 plus 48. 0 pangkat 2 0 kali 4 0. 0 kali 32 0. Maka hasilnya 48. Maka titiknya 0,48. Jelas ya? Sumbu simetri XP min B per 2A. Bentar ya. Seulang, titik potong sumbu Y, X-nya diganti 0, kita masukkan, ketemu. Titiknya berarti 0,48. Ini min. B-nya tadi berapa? Kita lihat B. B-nya min 32. Per min 2A. A-nya 4. Tuh, ini kok ada min. Nah ini min kali min plus 2 kali 4 8, 32 bagi 8 4. Nilai Y, YP. Kita masukkan aja YP nya. Itu X nya diganti 4. 4x kuadrat 4x kuadrat min 32x plus 48. Ini ya X nya kita masukkan. Kita masukkan jadi 4 pangkat 2 min 32 kali 4 plus 48. 4 pangkat 2 16 kali 4 64. Ini ketemu 128 plus 48.
Maka hasilnya, nah ini 64 tambah 48 112. Maka Y-nya ketemu min 16. Jelas ya? Berarti kalau ini tambah ini 112 kurangnya 128, yaitu min 16. Maka titik puncaknya yaitu 4, min 16. Sekarang kita gambar ya, perhatikan. Sketnya aja yang saya gambar. X, ini Y, ini 0. Titik potong sumbu X 6,0 sama 2,0. Berarti kalau ini 0, ini saya anggap 2, ini 4, ini 6. Jelas ya? Berarti sini titik potong sumbu X-nya sudah ketemu. Terus titik potong sumbu Y ini 0,48. Ya. Berarti saya anggap ini 48. Kita sket aja ya. Nah, berarti ini sumbu simetrinya 4 XP. Berarti yang bawah itu min 16. 1, 2, min 16 di sini. Nah ini. Ya, kita gambar. Ya, titik potong sumbu X, ini sumbu simetri kita gambar di sini. Bentar ya. Kurang mantep. Bentar. Ya, perhatikan. Susah ini gambarnya. Aduh, kok jelek gini. Sket aja ya. Nah ini parabola ya. Ya ini harusnya ini gini. Nah itu. Nemu akhirnya. Tuh hapus semua. Nah seperti itu. Kurang pinter gambar ini ya. Nah ini. Ya. Saya tebeli sumbu simetrinya. Ini sumbu simetri ya, saya kasih warna beda. X sama dengan 4 sumbu simetri. Terus di sini ada nah, ini ada min 18. Y sama dengan min 18. Sudah kita lihat gambar ini parabolanya. Ini sumbu simetrinya XP. Ya, kita tinjau sekarang. Soalnya kita tinjau lah ini. Grafik fungsi memotong garis Y sama dengan min 18. Kita cek di sini. Memotong
Oh tidak, garisnya di bawah ya. Ini kan puncaknya di sini. Nah ini titik puncak 4,-16. Jelas ya? Berarti ini adalah salah, betul. Grafik fungsi tidak mulai kuadran 3. Nah kita lihat di kuadran 3 enggak ini. Nah ini, kalau ingat kuadran, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran mana? 4. Grafiknya di kuadran 1, 4 sama 2. Kita lihat di sini. Grafiknya, kita lihat grafiknya ya. Oh, kebablasan. Nah ini, grafik fungsi tidak mulai kuadran 3. Oh ya betul, centung. Nah seperti itu pengerjaannya. Ini masuk pada fungsi kuadrat. Jelas ya? Saya lanjut. Soal berikutnya. Saya bacakan. Tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi listrik. Ya, energi listrik dalam kWh kilowatt hours yang digunakan. Apartemen tersebut masih menggunakan meteran listrik yang berbeda dari pengguna token. Biaya tagihan listrik dihitung dengan rumus. Nah ini. Fx total tagihan listrik dalam rupiah X jumlah pemakaian energi listrik. Itu ya tagihannya, kita lihat meterannya. Ini meterannya, kita lihat, oh habisnya 160. Lihat ditanya, dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Lebih. Nah, pertanyaannya apa di sini? Berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi? Ya, pilihan jawabannya. Oh, jawabannya 85, 90, 100, 120. Kita cek dulu. Fx kita tulis. 1350X ditambah 25.000. Nah iya. Lah dia habisnya 160.000. Berarti kalau habis total tagihan ini, lah ini yang 160.000. Maka kita nyari X-nya. Ya, berarti dari sini kita tulis 160.000 1350X ditambah 25.000. 1350X 160 dikurangi 25. 160 kurangi 25 135. Jelas ya? Jelas? 135 pari ribu. Ini X sama dengan 135.000 dibagi 1.350. X sama dengan hilang 1, ini kecorek, berarti ketemu 100. Kita lihat di sini. Oh, berarti sekarang ini. Nah, ini. Sekarang ini naik, habisnya 100. Ya, kita lihat di sini jawabannya. Yang ditanya biasanya berapa besar penggunaan? Ingat-ingat, biasanya. Ini lebih luar biasa karena apa? Ini lebih dari penggunaan. Maka biasanya dia penggunaannya apa? Biasanya penggunaannya apa? Kurang dari 100.
Ya, biasanya penggunanya kurang dari 100. Kita lihat jawabannya mana yang kurang dari 100. Oh ya betul, 85 atau 90. Karena dia sekarang habisnya 100. Jelas ya? Saya lanjut soal nomor 3. Atau soal berikutnya ini saya bacakan. Nomor 3 ya, Pak Andi akan mempresentasikan desain gedung berukuran 60 cm kali 60 cm menggunakan proyektor ke layar berukuran 2,4 meter kali 1,8 meter yang dipasang di depan ruang rapat. Orientasi horizontal. Proyektor menghasilkan pembesaran proporsional tergantung jaraknya dari layar. Pak Andi menempatkan proyektor dengan jarak yang menghasilkan skala pembesaran seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini berpengaruh ya jaraknya. Ini skala pembesaran 0,6. Ya. Maka ukuran aslinya 60 kali ini. Ini jadinya seperti ini. Jaraknya 3 meter. Bagaimana tampilan desain gedung di layar? Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah 1:1. Yang kedua, ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Yang ketiga, terdapat bagian asli desain yang terpotong dalam tampilan layar. Kita hitung. Skala pembesarannya tergantung ya. Kalau 3 meter skalanya 0,6 kali jaraknya. Berarti skalanya skala ya 0,6 kali 3 meter, yaitu 1,8 meter atau sama dengan 180 cm. Jelas ya, ini skalanya. Nah ini, proyektor sekian, skalanya itu. Jelas? Berarti mempresentasikan 60 cm kali 60 cm. Ya, kita cek di sini. 60 cm, 60 cm. Ukuran gambar. Yaitu panjangnya 60 cm, lebarnya juga 60 cm. Pada proyektor, nah proyektor tinggal kita kalikan berapa? Nah, pada proyektor kita kalikan panjangnya menjadi 60 cm dikali 180 cm, kalikan skala. Maka hasilnya 6 kali 18 8 6 ada 03 1 2 3 nolnya kok 3, nolnya 2 ya. Kebanyakan. Nah ini nolnya 2 berarti ini sentimeter. Kita jadikan meter, yaitu 108 meter. Nol koma ini 1 koma ini 180 cm. Ukurannya kita kalikan 60. Ya 60 kali 180
108 meter ya. Kita lihat di sini. Meter 1,8. Ya, betul ya. Skalanya ya meter. Ini yang salah ini. Skala. Nah, skalanya kita kalikan 1,8 gini ya. Senti kalikan itu ya ini 108 meter gitu ya. Saya baca dulu. Proyektornya 3. Ukuran gambar asli di proyektor. Nah ini betul tuh. Nah ini 60 ini jadi ini, betul ya. Berarti kalau dibuat 1, 2 jadi 1,08 meter. Lebarnya juga sama, 60 kali 1,8. Hasilnya juga sama, 1,08 meter. Ya. Atau 108 cm. Kita lihat di sini ukurannya. Nah, ukuran proyektornya seperti ini, 2,4 meter sama 1, maka kalau dilihat ukurannya perbandingannya 1:1, betul. Nah, terus ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Nah ini 1,08 meter, 1,08 meter. Betul juga, kita centang. Nah ini. Terdapat bagian asli desain yang terpotong. Oh tidak, karena gambarnya cuma 1,08 meter. Di sini 2,4 sama 1,8. Maka ini adalah bosa salah. Nah itu ya, jelas ya. Skalanya ini 1,8 skalanya ya, bukan 0,6 yaitu 1,8. Tinggal kita kalikan ukurannya. Jadi ukurannya kalau di proyektor jadi 1,08 meter atau 108 cm. Yang tadinya 60 jadi 108 cm. Lebarnya juga gitu. Ini juga ketemu berapa? 108 cm. Jelas ya? Saya lanjut. Nah. Soal nomor 4. Saya bacakan. Lucky adalah panitia basar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua
pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Kode akses kupon bazar itu memiliki 5 karakter dengan format sebagai berikut. AX, B, Y, C. Dengan ABC menyatakan huruf, XY menyatakan angka. Ini yang penting, ini saya garis dulu nih. Nah itu. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berapakah banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat? Dengan ABC menyatakan huruf, XY menyatakan angka. Tidak boleh ada angka yang huruf yang diulang. Ya. Nah, ini terulang ya, ini sama ya. Jelas ya? Coba kita kerjakan. Huruf itu ada 26. Diambil 3. Loh kok iso 3, Pak? Lah itu ABC. Nah, ini berarti N-nya, ini berarti R-nya. Berulang tidak boleh. Berarti kita pakai kombinasi. Berarti ini adalah 26C3. Apa 26C3 itu? Yaitu 26 faktorial dibagi 26 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya 26 faktorial dibagi 23 faktorial dikali 3 faktorial. Maka hasilnya 26, 25, 24, 23. Kita sederhanakan. 3 itu 3 kali 2 kali 1. Terus di sini angka itu ada 10. Diambil 2. Berarti ini N, ini apa? R. Angka ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tulis ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Maka ini apa jadinya? 10C2. Apa 10C2? 10 faktorial dibagi 10 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial, 10 kurangi 2, 8 faktorial dikali 2. 10, 9, 8. Ini 8. Ya, berarti ini 8, ini 2 kali 1. Ya, tinggal kita hitung. Bentar ya, saya hitungnya dulu. Dua enam. Nah, bentar-bentar nih saya koreksi lagi, kok bacanya tadi kurang pas. Tidak boleh berulang. Angka boleh
bolak-balik beda ya. Oh maaf ini. Waduh, ini ada kesalahan sedikit ini. Nah, ini ya. Tadi kok saya ngerjakan nggak enak gini ya. Bentar ya, masih shift otomatis. Wah, ini tadi ya. Bentar, berarti kita pakainya permutasi, bukan pakai kombinasi karena bilangan 21, 12 itu beda. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini karena langsung saya di ini. Satu-satu ini kita coret. Nah, ini kok kita kalikan 90. Yang atas kita kalikan. Nah, ini berapa hasilnya? Bentar ya. 26 dikali 25 dikali 24. Yaitu 15600. Nah, karena di sini adalah dan angka dan huruf, maka banyaknya yaitu apa? 26P2 dikali 10, 26P3 dikali 10P2, yaitu 10P2 90, 26P3. Nah ini permutasi ya, kita pakai 1500 atau kita bilang 15.600. P sini 15.600. Kita kalikan ketemu. Kita kalikan 90. Ketemu 1404123. Cara atau kupon. Ya. Berikut kita kasih titik, ini titik, ini titik. 1.404.000 cara. Atau apa? Ini minta di sini. Kupon, maka yang mana? Yang C, centung. Nah, itu. Jelas ya? Sebelum saya akhiri, saya minta maaf ya. Karena tidak ada kesalahan. Karena saya langsung lab ya. Jadi langsung saya kerjakan. Tapi sudah ada pembetulan, insya Allah ini sudah betul, dijamin kebetulannya. Ikuti mulai awal, jangan skip ya, dari awal sampai akhir jangan skip supaya tidak ketinggalan atau tidak gagal paham, dan TK kalian akan mantap, hasilnya akan bagus karena adalah simulasi TKA dari Kementerian Pembaca seperti ini. Silakan kalian buka linknya, nanti saya tulis linknya di bawah deskripsi. Belum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa like,
subscribe, komen, share pada channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cuy.